Sedikit gemetar tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam tersebar dengan tenang. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengeluarkan semua kegelapan di area ini. Tirai hitam dengan cepat menghilang dan semua orang di tanah terbuka menggunakan tangan mereka untuk menutupi sinar matahari yang tiba-tiba tersebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh. Pelindungu berdiri di udara. Tangannya menyeret sekelompok kabut hitam saat ini. Ada fluktuasi yang agak familiar yang dipancarkan dari kabut hitam. Segel tangan pelindungu berubah saat tangannya meraih gugusan kabut hitam dengan erat. Setelah itu, dengan sigap ia terhisap menjadi cincin di jarinya. Dia segera menghela nafas lega. Dia akhirnya menangkap orang tua yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun ini. Kepala Aula akan senang ketika dia kembali kali ini. Pelindungu melirik Medusa yang bergegas setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam cincin penyimpanan. Dia hanya tertawa dingin saat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang menuju ke Xiao Yan yang berdiri diam di puncak pohon dengan cara seperti hantu. Ceka-ceka, bocah, gurumu sudah ditangkap. Kamu juga harus pergi dan menemaninya. Pelindungu melarikan diri dari dikejar oleh Medusa dalam sekejap mata, dan menembak langsung ke Xiao Yan sambil tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Xiao Yan menunduk dan berdiri di puncak pohon dengan gaya yang membosankan. Dia tampaknya tidak merasakan serangan pelindungu dan tubuhnya benar-benar diam. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di samping berubah drastis ketika mereka melihat pelindungu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiao Yan untuk menghindar. Namun, pada saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah dipaku di puncak pohon. Sesaat sulit untuk memindahkannya. Pelindungu tiba-tiba bergegas saat beberapa dari mereka ragu-ragu. Melihat situasi ini, Medusa yang bergegas dari belakang jelas-jelas tidak pada waktunya untuk menyelamatkannya. Bawa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan tepat ketika Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi bersiap untuk langsung melawan pelindungu. Rambut panjang berwarna ungu terbawa angin. Ternyata Zian kecil yang jarang bertengkar. Namun, pada saat ini, wajah kecil gadis kecil ini ditutupi dengan ekspresi serius. Hai Bodong kaget saat melihat tindakan Zian. Dia segera mengatupkan giginya dan mengangguk. Tangannya menggunakan beberapa kekuatan dan dengan paksa menyeret Xiao Yan yang tumpul saat dia dengan cepat mundur. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Pelindungu menatap dengan marah ketika dia melihat bahwa Zian benar-benar berani untuk maju dan memblokirnya. Dia segera menjerit marah dan melambaikan tangannya. Kabut hitam yang bergelombang meletus. Mata seperti permata itu menatap tajam ke arah kabut hitam yang datang dengan cepat. Cahaya ungu yang tidak biasa perlahan memenuhi kedua mata Zian. Dia mengepalkan tangan kecilnya, dan cahaya ungu menutupi kedua lengannya sebelum mengeras menjadi lapisan kristal aneh berwarna ungu di tinjunya. Setelah itu berisi kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan memecahkan batu saat dilempar dengan kejam. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar pelindungu benar-benar berfluktuasi. Itu segera menghilang. Tidak disangka bahwa kekuatan Zian benar-benar mampu memblokir pukulan dari pelindungu, yang merupakan seorang elit Do Uzong. Tentu saja, tampaknya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Zian. Oleh karena itu, setelah pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Hah! Pelindungu itu juga mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat bahwa Zian benar-benar memblokir serangan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Wajah Medusa yang cantik dan sedingin es muncul di depan Zian. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna tiba-tiba menembus ke depan, menargetkan tenggorokan pelindungu. Pelindungu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Medusa. Cakar tangannya yang seperti hantu terulur dan segera menghantam dengan cara yang aneh karena dengan cepat bertabrakan dengan pedang ular 7 warna, membawa suara logam yang bertabrakan saat melakukannya. Dentang! Dentang! Bunyi nyaring menyebabkan gendang telinga terasa nyeri menusuk. Medusa,
Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan Hall of Zeus, kami? Pelindungmu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Dia sudah menunda banyak hal untuk waktu yang cukup lama. Hanya menangkap Yao Lao sudah membuatnya menghabiskan banyak tenaga. Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penghentian. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Ekspresi Medusa dingin saat pedangnya menembus ke arah tempat fatal pelindung Wu. Tanpa meninggalkan jejak, murid-muridnya melirik Xiao Yan yang tampak kusam yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Beberapa kemarahan juga diam-diam melonjak dari dalam pupil matanya. Serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan semangatnya. Ceka-ceka, kamu bisa terus bermimpi, pelindungmu tertawa dengan cara yang aneh. Dia menghindari ular seperti pedang dan matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan agak menyedihkan. Dia tertawa dengan sikap yang menyeramkan, bocah, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun, Hall of Zeus, kami memiliki cukup banyak minat pada klan Xiao Anda. Lain kali, pelindung ini akan membuat Anda menemani guru Anda. Ayo berhenti hari ini. Tubuh pelindungmu berkedip dan mulai melarikan diri setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan semangat guruku. Xiao Yan, yang dalam keadaan kusam, segera pulih saat tawa pelindungmu terdengar. Matanya langsung menjadi merah saat dia mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok menyala dan muncul di punggungnya. Kedua sayap mengepak saat dia menembak dengan liar ke arah yang pertama. Saat dia terbang, nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiao Yan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, pelindungmu bersukacita saat melihat Xiao Yan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Medusa berkedip dan bergerak tepat ketika pelindungmu menunggu Xiao Yan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiao Yan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara dengannya dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Anda harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin guru Anda kecewa pada Anda. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiao Yan hanya diam-diam memulihkan beberapa alasan setelah mendengar suara Medusa. Dia menggosok segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi jauh lebih redup. Pelindungmu segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat melihat Medusa turun tangan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, sungguh, anak nakal, gurumu bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala aula menjunjung tinggi dia dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Makanya, datanglah. Datanglah ke Hall of Zeus untuk menyelamatkannya. Pelindung ini menanti Anda. Pelindungmu juga berhenti tinggal lebih lama setelah tawa dinginnya terdengar. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cara seperti kilat. Dia dengan cepat menghilang. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Medusa sulit untuk mengejarnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindungmu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan meraung. Raungannya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mata merah tua Xiao Yan yang berlinang air mata. Wajah cantik yang biasanya acuh tak acuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Tangannya yang lembut menepuk kepala Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Dia telah menaruh semua harapannya padamu. Jangan mengecewakannya, terlebih lagi, Anda tidak akan merasa sendirian lagi. Klan Xiao perlu mengandalkanmu jika ingin merevitalisasi di dalam kekaisaran Jiama. Hai bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Xiao Yan, yang menangis kesakitan seperti binatang buas yang terluka di langit. Kekuatan besar Protektor Wu telah melebihi harapan semua orang. Tidak disangka bahkan seseorang sekaliber Yao Lao akan berakhir dengan takdir seperti itu. Yun Yun dan Nalan Yanran juga terkejut saat mereka melihat rasa sakit yang terungkap di wajah pemuda itu dari udara di atas tanah terbuka. Mereka hanya melihat pemuda yang biasanya rasional ini menunjukkan emosi seperti itu 2 kali selama tahun-tahun ini.
Pertama kali adalah saat ayahnya hilang dan yang kedua adalah hari ini. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dia membunuh Grand Guru Yunshan. Kami. Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan terbuka. Ketika tatapannya menyapu mayat para sesepuh itu, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sekte Misty Cloud ini benar-benar hancur. Sebelumnya, Yun sudah memberitahu Nalan Yanran secara rinci tentang apa yang terjadi di dalam sekte Misty Cloud. Tentu saja, dia secara alami tidak menyembunyikan kematian Yunshan. Oleh karena itu, pada saat ini, Nalan Yanran juga tahu bahwa penyebab utama sekte Misty Cloud berubah menjadi keadaan ini adalah Xiao Yan di langit. Yun mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi berjuang. Dia jelas mengerti bahwa kali ini, Xiao Yan datang untuk membalas dendam. Tindakan yang dilakukan sekte Misty Cloud terhadap klan Xiao membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang rekonsiliasi. Apa yang tidak dia katakan pada Nalan Yanran adalah kemungkinan masalah hari ini belum berakhir. Sekarang orang tua yang tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan ditangkap, kemungkinan kemarahan Xiao Yan akan sepenuhnya berbalik melawan sekte Misty Cloud. Bagaimanapun, pelindungmu yang misterius itu adalah seorang penolong yang ditemukan Yunshan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Jika seseorang melihatnya seperti ini, kedua orang terdekat Xiao Yan dihancurkan secara langsung atau tidak langsung oleh sekte Misty Cloud. Bahkan Yun tahu bahwa tidak ada kemungkinan perseteruan kedua belah pihak bisa rujuk. Oleh karena itu, kemungkinan sekte Misty Cloud tidak akan ada lagi di dalam kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Yun memiliki kepahitan karena pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan benar-benar berkembang sampai tahap ini. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang sulit dia lepaskan dalam semua ini. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, kemungkinan tidak ada dari masalah ini yang akan ada. Xiao Yan dan sekte Misty Cloud semuanya akan menjadi satu dan mereka bahkan mungkin terkait dengan pernikahan. Xiao Yan di langit akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi tenang seiring berjalannya waktu. Dia dengan lembut mendorong Medusa ke samping sebelum menggunakan mata merah dinginnya untuk menyapu tanah terbuka dari sekte Misty Cloud di bawah, Yun dan Nalan Yanran.